Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Yusuf. Saya dari kelas 11 IPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang olah suara, olah tubuh, olah rasa, dan juga olah pikiran yang ada dalam bab seni teater. Ya, jadi kita bakal lanjut ke olah vokal. Jadi di olah vokal kita bisa bagi menjadi 3, yaitu ada pernafasan, intonasi, dan juga artikulasi. Jadi kita bakal lanjut ke pernafasan. Di pernafasan itu dari latihan saya lihat itu ada yang pakai cara tarik nafas dalam-dalam, terus tahan, habis itu buang dengan cara mendeteksi lewat mulut. Ada juga yang dengan cara kayak orang habisan nafas gitu waktu lari gitu loh. Kayak gini ya. Sampai habis di sini. Habis itu ada lagi yang kayak orang lari, agak bisa nafas buat lari kayak. Ya kayak gitu. Sampai habis itu nafasnya. Ya dingin sih di sini rasanya saya. Ya gitulah ya buat latihan pernafasan. Terus kita bakal lanjut ke latihan artikulasi. Jadi artikulasi itu apa sih? Ya artikulasi itu kayak kejelasan antara A, I, U sama E sama O. Gak kayak ayo bukan ya, tapi jelas antara A, I, U sama E sama O. Jadi bagaimana cara latihannya, yaitu dengan cara mengubah postur mulut. Misalkan mulutmu salah selama ini misalkan, atau gimana, ternyata sampaian, atau misalkan kecepatan ngomongmu itu terlalu tinggi gitu ya, sampai orang-orang nggak bisa dengar, atau misalkan kamu terlalu bagus sampai orang-orang nggak bisa dengar, gimana, muji ini ya. Bagus kalau punya suara, alhamdulillah. Udah A, I, U, E, O. Ya itu bedanya ya, kamu bisa lihat dari mulut. Bisa lidah, ya itu yang menentukan dengan cara melatih kedua itu, mulut sama lidah. Gitu ya, kayak gitu latihannya ya. Habis lidah bisa gimana? Ya, terus kita bakal lanjut ke intonasi. Intonasi itu adalah panjang dan pendeknya suatu nada kalimat. Ya, jadi bisa gitu ya. Misalkan kamu mau ngatur apa, misalnya nyanyiin lagu sesuatu kayak lagunya Frozen ya. Sorry krek. Nah misalkan gitu, itu kalau misalkan nggak ada panjang pendeknya, itu nggak ada nadanya ya, itu bakal bisa cuma jadi nggak ada panjang pendeknya. Ini udah panjang pendeknya. Kamu perlu ini supaya omonganmu ini dapat dipahami dan kamu bisa ngatur pola nafasmu dengan cara lebih bagus. Dengan gimana sih caranya latihannya? Ya caranya latihannya ya kamu bisa nyoba-nyoba lah ya, kayak riddle, apa namanya, kata-kata riddle. Ya kuis gitulah yang bisa kamu pakai buat mulutmu itu. Jadi sekalian bisa ngolah artikulasimu juga, juga bisa ngolah pernafasanmu juga. Kayak misalkan apa ya, ular menclok nang rel sepur ya, kayak gitu. Ular menclok nang rel sepur, ular menclok nang rel sepur. Ya bisa diulang sampai 10 kali. Bisa nggak salah? Ya bisa bener 10 kali nggak? Mungkin misalkan apa namanya, bensin biru apa nih? Uang biru 10.000 gimana ya gitu ya, pokoknya gitu-gitulah. Itu bisa kamu coba buat ngelatih olah vokalmu supaya misalkan mulutmu, apa yang suara yang mau keluarin itu bener-bener bagus. Itu semua buat olah vokal. Ular menclok nang rel sepur, ular menclok nang rel sepur, ular menclok nang rel sepur, ular menclok nang rel sepur. Bisa lihat kalau misalkan saya salah. Ya jadi itu contoh yang bisa kalian coba di rumah, bagaimana cara melatih olah vokal. Jadi itu. Terus kita bakal masuk ke olah tubuh. Jadi olah tubuh itu bisa kita bagi menjadi 3, yaitu ada olah tubuh buat pemanasan, yang bagian pemanasannya kayak peregangan leher, peregangan siku, peregangan dan sebagainya. Habis itu ada juga latihan inti yang buat ngebentuk badannya ini supaya waktu memerankan itu tidak sakit badannya. Habis itu lagi pendinginan. Pendinginan ini supaya setelah latihan seberat tadi itu, kita ini jadi lebih bagus lagi gitu gerakannya. Ya, jadi itu buat latihan tubuhnya, dan ini contohnya.
Terus kita bakal lanjut lagi ke olah rasa dan juga olah pikiran. Jadi sebenarnya ini itu kayak kalau misalkan tadi kita ngeperbaiki tentang luar kayak misalkan suara dan juga tentang tubuh bagian luar, kita sekarang ini pengen memperbaiki bagian dalam, yaitu hati seorang pemain, yaitu ada di olah rasa dan olah pikiran. Jadi di olah rasa dan pikiran ini kita bisa ngelatih gimana? Ya caranya misalkan kalau misalkan kita ini tokoh yang jahat atau ya antagonis, nggak semuanya jahat ya, bisa jadi antagonis bisa diartikan lawannya protagonis, lawannya tokoh utama. Kalau misalkan tokoh utamanya jahat, kadang kita jadi baik. Tetapi di gambarnya pasti jahat antagonis ya. Ya jadi misalkan kita jadi orang yang jahat di pemeran itu, terus kita gimana cara ngelatihnya? Misalkan kalau misalkan emang kurang kalau misalkan dari pahaman buku atau sebagainya, kita bisa misalkan dengerin musik yang benar-benar bikin kita marah, bikin kita jengkel, emosi dan sebagainya, atau kita minta tolong teman kita itu, tolong dong marah-marahin atau gimana, bikin saya jengkel, jadi supaya waktu kita ngerti perasaan meluapnya itu seperti apa. Misalkan saya udah banget kesel gitu ya, pengen dengerin musik apa gitu, tiba-tiba saya nangis, tiba-tiba saya sedih, hati saya terhanyutkan, saya mengalir di atas air bagaikan air yang mengalir, saya bagaikan terombang ambing di arus air dan sebagainya. Tiba-tiba kita udah mendapatkan perasaan itu namanya latihannya. Ya kan sekarang saya sedang mendengarkan lagunya Rick Astley atau apalah. Lagi lagu sedih gitu, misalkan gini tiba-tiba saya nangis. Gini habis itu minta, Tuhan tolonglah hamba belum makan 3 hari, tolonglah hamba lapar, hamba memiliki anak yang masih belum makan, hamba memiliki banyak saudara, tolonglah hamba Tuhan. Seperti itu ya, tapi musik lah ya. Jadi ya itu contohnya lah ya, buat ngelatih olah rasa dan olah pikiran. Kalau misalkan olah pikiran itu kita ngolah pikiran kita supaya kita bisa berpikir layaknya orang-orang yang lagi marah itu kayak gimana gitu pikirannya. Bisa ada lagi olah rasa, kita merasakan seperti apa yang dirasakan tokohnya, walaupun misalkan tokohnya nggak nyatain, itu kita harus bisa ngerasain. Misalkan tadi saya kasih tahu kalau misalkan bisa dengerin musik atau juga bisa pura-pura nangis atau pura-pura marah gitu, tiba-tiba jadi akhirnya marah beneran gitu ya. Jadi ya latihannya gitu, misalkan kayak pura-pura marah kayak gitu lah. Jadi ya latihannya ya gitu, dari pura-pura dulu tiba-tiba bisa, atau misalkan bantuan emosional dari luar, atau misalkan musik, lagu, minta bantuan teman tolong bikin kesel. Ya itu latihan-latihannya. Ya jadi sekian dari saya, Satria Bagus Yusuf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.